kita semua untuk bangkit berdiri. Siapkan hati dan pikiran kita. Syukur bagi Dia. Allah yang kuasa. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa. Yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Saya yakin bahwa kita sudah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Bahwa Dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Bahwa Dia tidak pernah terlambat untuk mengangkat kita. Menyatakan kuasanya di dalam segala keadaan. Dia dapat memperbaharui. Siang hari ini kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Nyanyikan chorus ini sekali lagi. Saya minta nanti, I want to ask Pastor Hazel to open this service with prayer. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk
this afternoon to come and to worship you. And we set our eyes upon you, my God, the lover of our soul, the one in whom our hope is in, the one who gives us life, the one who renews us, the one who gives us comfort when we are in need, the one who is the source of our joy at every moment, every hour, every day. And Lord, so here we are, come to you. We want to just dedicate this time, oh Lord God, just this one time slot out of the week, 24 hours, 7 days a week. And here at this 3 p.m. slot, Lord, where we come together to give reverence unto you, Father God, we pray that you find it pleasing for your sight. Let it be a good incense, Lord Father, into your presence. And God, we don't want to waste this time, but we want you make the best out of it. For Lord, we know that in your presence, oh God, there is healing. In your presence, there is, oh Lord Father, redemption. God, there is breakthrough, oh Lord, and so many things that the world cannot offer, so many things that we cannot find anywhere else except for in your presence. Oh God, here we are. Bless those who are coming. Bless those who will participate in the ministry. May you know each and every one, Lord Father, from the worship leader, the singers, musicians, media, a humble servant who will speak your word, and everyone else comes here and partakes and participate in today's service. Lord, we surrender this prayer in Jesus' name. Praise the Lord. Happy Sunday, everyone. Scripture reading will come from Ephesians 1, verses 15 to 21. It says, "Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is hope, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to his working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in the world but also that which is to come. Amen." Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We come to this place. We want to give the best for our God because He has given us the best as well. We thank you, Jesus, for today, that we can be here in your sanctuary, that we can worship your name, we can lift up your name, Lord God. We know that there's nothing, that there's nothing we can do to repay for everything that you have given to us, Lord God. So we are here. We want to come to you, Lord God, because we believe, like the word of God that we listened last week, there's nothing can separate us from your love, Lord God. That's why we want to run to you. We want to look your presence, Lord God. We want to experience your presence because we know in your presence there's something good will be happening today. Hallelujah. Let's sing this song together. Run to the Father.
For too long on my own, I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your Son for redemption, the price for my heart. And I don't have context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 and again and again. Oh, 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 my heart has been in your sight long before my first breath. Running into your arms is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in, and I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 and again and again. Oh, oh, oh. Yes, we need you, Jesus. We need your presence in this place, Lord God. Because we know there's no one that we need the most but you, Jesus. We need you, Jesus, in our heart. And so we run to you over and over again, Lord God. My heart has been in your sight long before my first breath. Running into your arms
is running to life from that. I've seen His wrath deep in my chest, and mercy is calling out. Just as I am, you pull me in, or I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 and again and again. Oh, 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 and again and again. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know that you always be here with us, Lord God, and you never forsaken us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We'll continue to praise His name and sing the song, Iba sa atin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Dalam hormat pujian hanya bagi Allah kita, amin. Kita terus memuji Dia. Jadi lagu ini ada gerakan roh Allah di sini, amin. Ada gerakan roh Allah di sini, amin, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada
Ada gerakan roh Allah di sini. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. Say hallelujah. There's gonna be a revival in the land. From the west to the south, to the east and the west. There's gonna be a revival in the land. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. There's gonna be revival. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. From the north to the south, from the east and the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. Hallelujah. Oh, praise the Lord. You may be seated. And now it's time for us to give testimony about how amazing God's love in our life. I give this opportunity whoever want to testify God's love. Anyone? Kanining. Puji Tuhan, saya cuma mau bilang terima kasih kepada Tuhan lewat gereja, yaitu Bapak dan Gembala, juga bagi saudara-saudara yang ada di Sola Scriptura yang sudah mendukung saya pada minggu kemarin, sehingga kita boleh ada ibadah ucapan syukur atas meninggalnya almarhum mama saya yang tercinta. Tuhan memberkati segala apapun yang sudah dikerjakan oleh jemaat Sola Scriptura dan setiap doa-doa yang disampaikan pada Tuhan buat saya, sehingga ada kekuatan yang Tuhan berikan. Memang sepanjang 2 minggu yang berjalan ini I still have struggle ya, itu secara manusia saya bisa katakan saya marah, saya menangis, tidak kuat, sampai pada Kamis kemarin saya ingat habis doa, dan saya habis doa kepada teman saya, ini kita butuh sekali yang punya doa. Dalam hati saya butuh doa dia. Tapi saudara tidak tahu saya berdoa buat pekerjaan dia karena dia butuh, karena dia dalam pekerjaan, dia itu nggak bisa kerja karena sudah pindah departemen. Dan saudara habis berdoa, tiba-tiba habis doa Kamis, ada kita punya teman dari New Hampshire call, kita ngobrol karena dia butuh doa. Dalam hati saya butuh doa kamu, bukan saya harus doakan kamu. Tapi puji Tuhan ya, tapi hidup saya memang sepanjang 2 minggu ini tidak seimbang dalam hidup saya. Karena dalam kepergian mama saya yang tercinta membuat saya shock. Memang waktu dia meninggal tidak seberapa ya saudara. Sehingga saudara waktu hari Kamis malam itu habis doa, saya itu musim panas, tiba-tiba saya butuh sweater. Saya butuh sweater untuk pakai karena saya kedinginan. Karena mungkin dalam pikiran, Tuhan kenapa saya kedinginan ini? Mulai dari kaki sampai belakang. Akhirnya saudara saya pikir, wah ini karena pikiran saya, sehingga saya diserang iblis ya untuk ini salah saya. Karena apa? Saya mengizinkan itu pikiran itu berjalan terus karena kedukaan mama saya. Saya sadar ya saudara ya, bahwa tanpa Tuhan tidak kuat. Itu saya akui kepada Tuhan, dan memang saya sangat butuh dukungan doa saudara-saudara, sehingga kalau orang, saya akui kalau orang tak salah sedikit, saya cepat marah saudara. Karena saya itu banyak pikiran.
dan tidak terkontrol dalam hidup saya ini. Dan puji Tuhan ya saudara, pada hari Kamis itu saya berperang. Tuhan, saya mau tolak ini setiap serangan daripada iblis. Jadi saya bilang, saya mau tolak, saya minta ampun akan segala apapun yang saya pikirkan yang bukan dari Tuhan. Yang saya cepat marah, saya sedih. Itulah normal hidup saya sebagai manusia ya. Dan saya malam itu saya berperang dalam doa. Karena saya rasa sakit saudara dalam tubuh saya. Saya tidak enak badan dan saya harus cari sweater karena saya kedinginan. Padahal musim panas ya saudara ya. Walaupun saya biasa pasang air conditioner, saya tetap merasa tidak terlalu dingin. Dan puji Tuhan saya, waktu saya dengan hati hancur datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan saya minta ampun untuk hal ini yang saya sudah pikirkan terlalu lama, sedangkan saya orang Kristen ya. Dan puji Tuhan ya saudara, pada waktu hari Kamis itu akhirnya Tuhan pulihkan. Perlahan-lahan dingin saya hilang, saya pakai sweater ya sudah waktu saya tidur. Akhirnya waktu itu saya tidur nyenyak dan besok hari Jumat saya bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Puji Tuhan ya saudara, saya butuh sekali dukungan doa saudara-saudara. Memang saya punya kerinduan untuk bertemu dengan mama saya. Pengen sekali ketemu. Jadi waktu dia pergi saya agak sedikit shock ya. Wah, keinginan saya tidak tercapai. Apapun yang saya rindukan itu tidak yang apa yang mama saya inginkan dan apa yang saya inginkan. Haleluya. Dan God know everything what happened in my life. Sebab semua ada di tangan Tuhan. Akhirnya hari Kamis itu saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, guide pikiran dan perasaan saya, supaya saya tidak terbawa dengan kesedihan. Supaya hati ini tidak hancur lagi. Karena ada teman-teman, ini Anda punya mama, bersyukur karena dia tidak pain lagi. Dia tidak merasa sakit lagi. Akhirnya saya diingatkan lewat firman yang sudah saya dengar. Puji Tuhan ya, bahwa memang benar penting itu beribadah ya saudara. Walaupun kita dalam keadaan lemah, keadaan tidak bersuka cita, dalam keadaan pergumulan, ibadah itu memang penting harus cari. Karena apa? Di situ Tuhan berfirman kepada kita diingatkan oleh Tuhan. Di situ pujian mengingatkan kepada kita dikuatkan. Inilah marilah kita jangan jemu-jemu untuk walaupun dalam pergumulan, jangan jemu-jemu beribadah. Karena ini kita masih manusia biasa. Tuhan datang juga buat orang berdosa, bukan buat orang benar. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom, yang sudah membantu saya dalam dukungan doa serta lancarnya acara ucapan syukur dari almarhum mama saya yang tercinta. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah berdoa kepada saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kami akan percaya Tuhan akan memulihkan hati dari ikan ini, memberikan sukacita, memberikan penghiburan dan ya kekuatan buat ikan ini dalam menghadapi hari-hari di mana kami telah kehilangan mama tercinta, tapi kami yakin dan percaya seperti yang kan ini saksikan tadi bahwa hanya Tuhan saja yang memulihkan keadaan kita. Amin. Oke, ada lagi kesaksian? Birthday girl. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Thank you for the opportunity for me to testify a little bit about how good God is. On the 25th, on Tuesday, God gave me one more year. I don't have to testify. You can just look at my body. I gain every single time. I gain weight. Last month I said, oh, this month I'm going to lose weight. It didn't happen. Okay.
So I'm gonna sing this song. I hope it will be bless you as well. It blessed me that when God brings food on your table, He really does bring food. It's a lot. Make me, not growing taller, growing wider. I can't grow tall anymore. All right, please, Pastor Hasler. Jesus, it is you. You all know the song, so you can sing along if you want. Thank you, Lord. This afternoon will be like King David. Kita memuji Tuhan, nggak perlu banyak orang. Mungkin memang lewat Zoom mungkin akan banyak yang lihat nanti, but as of now, ya, Tuhan nggak pernah requires untuk banyak orang kita menyembah Dia. Yang penting hati aja Tuhan lihat, amen. Seperti Dia lihat hati Daud. So God, this is my praise to you this afternoon. I hope you will be pleased through this song, through this worship. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Here you go. Who brings me food for my table? Who cares for all of my walks the road with me. He's grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Thank you, God. Jesus, it is you. So I lift my hands and thank you, Lord. Oh, who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders. Hallelujah. Who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you, oh my
Lord. All of my rights and all of my wrongs, I offer my life. Here and beyond, only to the one thing true, to the one thing true. My Jesus, it is you. To the one thing true, yes, Jesus, it is you. Haleluya. Amen. Yes. Thank you Ibu Gembala for the testimony. Happy birthday again. Hope you enjoy your day. Fulfilled with joy and happiness. Hallelujah. This song also is my favorite. When I sing, "Who brings food for my table?" I always menangis. Because you know, for 6 years, I never like apa yang saya suka makan itu tidak pernah, jarang sekali, maksudnya bukan tidak pernah, jarang sekali untuk bisa makan makanan yang saya suka makan, yang sesuai selera saya, itu selera Manado. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya hikmah, akal budi, saya bisa masak sekarang, saya bisa saya bisa bikin saus rica, bisa bikin babi tore, itu semua hanya karena Tuhan, dan He brings me food for my table. Hallelujah. God is good. Amen. So thank you again Ibu Gembala for bringing up this song. I feel blessed with this song. Indeed. Ada lagi kesaksian? Sudah tidak ada. Kita akan ada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Let's sing this song, "Great Are You Lord." I remember the last time we sang this song was before the pandemic. At the time, we fear of Corona. At the time, the pastor family was in Indonesia, and we sang this song. I remember at the time there was Pastor Wery and dari Virginia. Bapak Albertico Alu, dan at the time we sang this song, and waktu itu semua orang pada takut corona, dan karena this song says it's your breath in my lungs. So pada saat itu saya imani, karena corona itu menyerang paru-paru. Waktu menyanyi lagu ini saya bilang, saya imani bahwa it's your breath in my lungs. So I will never get coronavirus at the time. But kalaupun Tuhan izinkan, puji Tuhan, walaupun corona menyerang saya, tapi dia tidak menyerang paru-paru saya tetap sehat, tidak ada simptom yang berat, yang membuat saya bikin sesak napas ataupun membuat saya dalam bahaya pada waktu itu. Karena selama ada nafas Tuhan di dalam paru-paru kita, kita akan aman, amin. Dan selama ada Yesus dalam kehidupan kita, Dia pasti akan selalu menyelamatkan hidup kita. Haleluya. So let's sing this song together. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your
your breath in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. Thank you, Jesus. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Yes, you are. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Once again. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. Great are you, Lord. Yes, you are great, oh Lord. Great are you, Lord. You are great, you are great. Great are you, Lord. Jesus, that you are great. We have the great God. Oh, we worship your name, oh Lord, because you're great. Because you're great, you're powerful, oh Lord. Oh, you're powerful, God. You're wonderful. Oh, we want to praise your name on high. Jesus, it's your breath
in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. Oh, great are you, Lord. Say it again, great are you, Lord. Great are you, Lord. Yes, you are. Yes, you are. Great are you, Lord. Yes, Jesus, we want to proclaim, we want to admit that you're the only one, the great God in our life. We want to surrender our life into your hand, Lord God. We know that when we give our heart, when we give our life to you, Lord God, like what Kanini testified just now, her life is restored. And you're the only one that can give us joy, Jesus. You're the only one that can give us peace, because you are the King of peace. There's no one like you. We thank you for everything, Jesus. We thank you for one more year, for Ibu Gembala. We know that she can go through it all just because of you, Lord God. It is you that she testified. It is you, Jesus. And we want to proclaim also in this place that it is you that control our heart, that control our life, Jesus. Whatever going on in our life, we just want to say that you are a good God. And there's nothing can separate us from your love, Jesus. We thank you, Lord God. And now we want to listen to your word. Please bless your humble servant who will be delivering your message. Please anoint him or her, whoever it is, Lord God. Please anoint almightily with your power, Lord God. So through your word, you can be saved. Through your word, you can be restored. You can be blessed. You can receive peace and joy in Jesus' name. And please bless every single person of us in this place. So whoever who listen to your word, we will leave from this place different when we come. And we want to surrender this moment into your hand. Speak to us, Lord God. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Haleluya. Dia memberikan saya dan saudara kekuatan, Dia memberikan sukacita, Dia memberikan damai sejahtera. Itulah Tuhan kita. Dia tahu dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Ucap syukur bahwa siang hari ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, karena itulah yang paling penting, saudara-saudara. Saudara datang ke gereja tidak merasakan, rasanya rugi. Tapi ucap syukur bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang selalu memberikan sukacita yang tidak kita dapatkan di luar, dimanapun, hanya didapatkan waktu kita bisa bersama-sama di tempat ini. Siang hari ini kita akan baca sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Petrus, 1 Petrus 1. Kita akan baca bertahap. Kita akan baca 1 Petrus 1 dari ayat yang ketiga sampai keempat lebih dahulu. Perlahan-lahan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Sambil saudara mencari, saudara-saudara, saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita sepertinya juga ada tahap-tahap, saudara-saudara ya. Saudara mau bertahap, tahap-tahap saudara itu sepertinya mau naik terus. Siapa yang mau turun? Pasti nggak ada yang mau turun.
mau naik kelas, mau naik pangkat, mau naik jabatan, promosi, pasti tidak ada yang mau turun. Tapi ada kadang-kala di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sepertinya ada satu saat sepertinya tidak bisa naik, sepertinya stagnan. Tidak di situ-situ saja. Sepertinya kita sudah berusaha demikian rupa, tapi dengan segala keadaan dan pergumulan, sampai-sampai saudara sudah capek dan rasanya malah mau mundur. Jangan sampai kita mundur, saudara-saudara. Dan inilah yang akan kita bahas yang hari ini, bahwa Tuhan pasti dapat membawa kita, elevate us, mengangkat kita untuk kepada tahap yang pada berikutnya. Bahkan sampai kepada apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Kita akan baca 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Terpujilah, ya, sudah bisa baca di depan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Kita melihat saudara-saudara bahwa surat Petrus ini, ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi saya ingin kita semua tahu bahwa kita sudah dilahirkan kembali karena rahmat Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Waktu kita dilahirkan kembali, ini adalah permulaan, saudara-saudara. Permulaan saudara bisa mengenal kasih Tuhan. Pengenalan saudara bahwa kita mempunyai kuasa, kita mempunyai Tuhan yang sangat besar kasih-Nya. Kita tahu bahwa dia mau disalibkan. Siapa yang di sini mau disalib? Pasti nggak ada yang mau. Siapa yang mau, saudara-saudara? Kalau kita saudara lihat the movie itu tentang Tuhan Yesus bagaimana dia disalib. Kadang-kadang kita aja sudah ngeri dengan banyak darah, dengan banyak penderitaan. Siapa yang mau? Tapi dengan rahmat-Nya, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Dan inilah bahwa kita tidak menuju kepada kebinasaan, bahwa kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali ada restorasi, saudara-saudara. Dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Berarti ada satu pengharapan. Manusia selalu mau mencari pengharapan. Manusia selalu mau mencari, yang kalau tidak ada harapan, semua putus asa. Tidak akan maju-maju. Manusia selalu mau mencari pengharapan. Dan inilah bagi saya dan saudara, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara harus tahu, waktu saudara sudah dilahirkan kembali, dari permulaan itu ada penghidup yang penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Haleluya. Saudara mau menerima bagian ini? Amin, saudara-saudara. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali terus nggak dapat, sayang, udah dilahirkan kembali. Nggak dapat, padahal udah disediain, saudara-saudara. Di sini yang sudah disediakan bagi Tuhan dikatakan bahwa yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, di dalam dunia ini, saudara bisa simpan, saudara saya di 401k, saudara simpan di mana? Di savings, saudara simpan. Saudara di mana lagi, saudara simpan di kas yang ada besinya, saudara bisa simpan juga. Tempat-tempat yang aman. Tapi apakah saudara bisa benar 100%? Saudara bisa katakan bahwa itu adalah tempat aman? Enggak juga. Saudara bisa katakan 401k, it saves. Enggak taunya ada perusahaan-perusahaan bangkrut, 401k-nya hilang semua. Employee-nya
marah-marah. Mana yang saya simpen sudah 25 tahun, mana yang saya simpen 20 tahun. Semuanya hilang. That happened. Katanya 401k, it saves. Tidak ada yang 100%. Di mana lagi bank ini, bank sana, katanya wah bank yang besar. It save, you can save it. Oh, jangan takut, digaranti. Tapi hilang juga. Tapi satu hal yang kita tahu, yang tersimpan di sorga, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wah, kalau memang tersimpan dijaga, gak bisa layu, gak ada yang namanya karat, wah, memang terutuh. Dan itu yang sudah disediakan bagi saya dan saudara. Luar biasa saudara-saudara. Dan kita bisa melihat dari dilahirkan kembali kepada satu bagian yang tidak dapat binasa. Dari lahir kembali sampai pada satu bagian. It's a journey, saudara-saudara. Ini adalah satu perjalanan, ya kan? Gak langsung dapat waktu melahirkan kembali. Wah, nggak, saudara, tidak langsung dapat. Tapi ada waktunya. And it's a journey, saudara-saudara. Dan di dalam perjalanan inilah yang harus kita hadapi. Inilah tantangan-tantangannya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa bilang, oh ada perjanjian, tanah perjanjian. Kanaan yang katanya melimpah susu dan madu. Oh buahnya gede-gede sampai digotong dengan 2 orang besar. Sampai berat banget, diceritakan. Waktu itu Musa ceritakan, meliur-liur. Bangsa Israel mau ke sana. Tapi waktu di perjalanan, berubah semuanya. Sampai ada yang bilang, mendingan balik lagi ke Egypt. Mendingan balik lagi, di sini susah. Di perjalanan susah, mereka mengeluh, mendingan balik lagi. Kalau di Egypt itu mereka dipenjara, mereka disiksa, mereka harus bangun sana, bikin kerja paksa. Tapi katanya mendingan balik lagi. Inilah saudara-saudara, inilah di dalam kehidupan kita juga selama ada dalam dunia ini sebenarnya Tuhan sudah menyediakan bagian yang terbaik, bagian yang tidak dapat binasa. Dan kadang-kadang kita sampai we're stuck. Tuhan capek nih. Banyak pergumulan. Ada coronavirus. Ada, puji Tuhan tadi Carlo bilang dia gak takut. That song blessed him. Sampai, it's your breath in my lungs. Haleluya. Inilah yang harus kita juga hadapi karena banyak sekali ketakutan yang terjadi, saudara-saudara. Di dalam dunia ini, di mana-mana ketakutan. Gak mau kejangkit. Takut sakit. Kenapa? Takut mati. Ibu Gembala bilang kemarin. Orang yang paling ditakuti orang di dalam dunia ini takut mati. Kalau penyakitnya nggak bikin mati mungkin nggak terlalu takut, saudara-saudara. Kalau flu mah biasa. Tapi coba bilang flu yang mematikan, pasti nggak ada yang mau. Saudara. Kata mematikan ini yang bikin orang takut. Coronavirusnya saya pikir orang nggak takut. Tapi yang mematikan ini yang bikin orang takut. Tapi bagi saya dan saudara orang yang percaya, kita harus mempunyai satu pengharapan. Kepercayaan teguh bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan. Terus maju terus supaya kita bisa mendapatkan satu bagian yang sudah disediakan bagi saya dan saudara. Dan inilah bahwa iblis inilah iblis mau bekerja waktu kita masih ada dalam dunia ini supaya iblis tidak mau kita bisa mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Kita tahu bahwa iblis ini dia the father of all lies. Dia bicara bohong terus di dalam pikiran saya dan saudara, dia masuk di dalam hati. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus tahu membedakan. Kita harus tahu membedakan. 1 Yohanes 4 ayat kedua kalau kita baca, 1 Yohanes 4 ayat kedua dan yang ketiga, dikatakan bahwa demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku
tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dikatakan roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Roh antikristus udah ada di dalam dunia ini. Cara membedakannya gampang, saudara-saudara. Kalau yang daripada Tuhan, roh, kalau yang dikatakan roh Allah itu roh yang membawa kepada kita bisa dekat kepada Tuhan Yesus. Itu roh Allah. Kalau roh antikristus berarti roh yang selalu membuat kita jauh daripada Tuhan Yesus. Roh antikristus. Kalau roh Allah, roh Kristus itu berarti roh yang memimpin kita kepada kebenaran. The truth. Dan kadang-kadang memang kebenaran itu membuat tertuduh, membuat saya rasanya tertuduh. Gak enak didengar. Tapi itu adalah kebenaran. Yang supaya apa? Membuat kita berubah kebenaran. Tapi roh antikristus, saudara, membuat satu kebenaran yang dapat memuaskan hati. Sebenarnya kebohongan. Tapi diputar-putar dikit. Diputar-putar dikit. Supaya dapat memuaskan hati dan akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Ada roh Kristus, ada roh antikristus. Jangan sampai kita terpengaruh dan akhirnya kita salah jalan, belok kanan, belok kiri, akhirnya kita tidak dapat mendapat bagian yang sudah disediakan, yang katanya tidak dapat binasa bagi saya dan saudara. Tapi jangan takut, saudara-saudara. Ini yang saya mau sampaikan siang hari ini. Luar biasa. Bahwa kita semua dipelihara oleh kekuatan Allah. Kembali lagi 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara, ayat yang kelima. Turun lagi. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Saudara, waktu menantikan keselamatan itu pasti saudara masih ada di dalam dunia ini. Tapi kita waktu selama di dalam dunia kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Kamu yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Terus lagi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Bergembiralah. Ya, ini saudara-saudara. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus ayat yang ke-7, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan bahwa saya dan saudara dipelihara dalam kekuatan Allah. Dan di ayat yang ke-6 katakan bergembiralah. Saya pikir-pikir waktu baca ayat ini, bingung juga. Tapi Tuhan memberikan satu hikmat, saudara-saudara. Memberikan satu hikmat. Kita tahu di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini banyak tantangan. Tantangannya bukan yang kecil-kecil, tapi yang besar-besar lagi dikasih. Ya kan? Besar-besar yang dia kasih. Waktu ibu gembala di sekolah, dia katakan sendiri sebenarnya hampir quit, tidak mau terus lagi. Tapi puji Tuhan ada kekuatan Allah sampai dia bisa terus sampai akhirnya finish. Ya kan? Siapa lagi dapat menyaksikan kekuatan Allah? Sepertinya sudah, I wanna give up. Sudahlah. Tapi karena tahu bahwa Tuhan dapat mengubah segala keadaan, akhirnya terus, akhirnya tercapai juga. Puji Tuhan. Dan inilah saudara, saya ingin melihat saudara bisa membuka mata hati kita, bisa memang benar-benar tahu bahwa kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Waktu kami punya rumah, saudara-saudara, waktu masih musim salju, puji Tuhan ada tetangga yang
baik hati. Waktu masih musim pertama-pertama punya rumah, cuma beli skop, saudara-saudara, skop. Jadi waktu ada salju, ya kerja berat. Semua skop, sampai Jacob, masih ada Josh juga, wah skop. Berat, apalagi kalau snow-nya tinggi, wah aduh berat. Sampai pegel-pegel di belakang, di kaki. Waktu kapan itu, tahun berapa? Pernah kedengar-dengar, wah salju ini mau berat, mau tinggi. Jadi saya pikir-pikir, aduh Tuhan, ini kalau mau skop ini bisa patah belakang ini. Patah belakang. Jadi saya ke Home Depot waktu itu sebelum storm, saya pergi ke Home Depot, rencananya mau beli yang kecil-kecil, tapi nggak ada saudara-saudara, nggak ada yang kecil. Akhirnya cuma ada yang paling murah, yang besar. Home Depot alat snow thrower itu, snow blower yang besar. Emang agak mahal sih waktu itu. Tapi saya pikir, aduh daripada mau patah di belakang ini, tinggi lagi snow-nya, ya beli aja, it's okay. Akhirnya beli. Tapi benar saudara-saudara, benar. Waktu itu the snow is like about this high, I think 2 feet of snow. Tapi puji Tuhan saya waktu itu, waduh puji Tuhan untung udah beli. Jadi udah gak perlu snow, udah gak perlu shovel lagi, gak perlu pakai skop. Saya coba di luar saudara-saudara, waduh puji Tuhan. Cuma 1 kali pergi, langsung bersih. Sampai tetangga saya juga punya jalan saya bersihin. Karena apa? Karena gampang, it's big machine. Oh memang kuat saudara-saudara, berapa cc kali. Itu bukan cuma yang kecil-kecil. Kalau yang kecil juga saya beli pada waktu itu, Palestri mesti berat juga, masih mesti skop juga. Tuhan tahu segalanya saudara-saudara. Saya bersihin depan rumah, samping rumah, sampai tetangga pun saya bersihin. Karena apa? Karena mesin ini kuat, saudara. Mesin istimewa. Maksudnya apa? Pergumulan di dalam kehidupan kita pasti berat. Seperti salju, waduh kalau ada salju berat, banyak. Kalau cuma pakai skop, ya aduh pinggang sakit. Tapi karena kekuatan Allah, saudara-saudara, karena kekuatan Allah yang dipelihara dengan kekuatan Allah, masalah-masalah yang besar itu jadi gampang. Ya kan? Masalah-masalah yang besar, wah, karena kekuatan Allah malah mau maju terus. Bayangin saudara-saudara, kalau saya cuma punya skop, siapa yang mau bersihin tetangga punya jalan juga? Nggak mau. Karena capek, tapi karena punya big machine, ya sekalian tes saudara-saudara. Oh cuma 1 kali jalan, 2 kali lah. 1 kali sana, 1 kali ke sini langsung bersih. Dengan kekuatan Allah, saudara-saudara. Saya ingin kita bisa membuka hati dan pikiran kita bahwa kekuatan Allah itu besar. Makanya dikatakan ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Duka citanya cuma hanya seketika. Seketika ini juga saya pikir-pikir ini seketika bisa hanya waktu pendek. Tapi seketika itu juga datang dengan tiba-tiba. Tapi kita gak perlu takut, saudara-saudara. Mau tiba-tiba mau hanya sebentar mau berapa kali. Tapi kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi gak perlu takut. Snow juga datang, wah tiba-tiba datangnya. Saya kalau udah punya mesin itu saya udah gak takut lagi, saudara-saudara. Wah gampang. 1 kali, 2 kali, 5, cuma berapa menit di luar bisa masuk lagi. Kalau skop, waduh bisa berjam-jam saudara-saudara. Skop. Saya ingin kita tahu siang hari ini bahwa kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Iman kita, kalau kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang besar, inilah kebanggaan kita. Kebanggaan kita waktu kita mempunyai kekuatan Allah. Apapun yang harus kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan dapat menyelesaikan semuanya. Bahwa saya dan saudara akan dibawa terus tahap demi tahap. Walaupun sepertinya sekarang ini, waduh susah Tuhan, mau sepertinya mundur, jangan takut, tetap berharap.
Karena kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ayat yang ke-8. Ini iman kita. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iman saudara-saudara. Walaupun saudara mungkin belum pernah melihat Tuhan Yesus secara dengan mata kepala sendiri, tapi tahu di dalam hati iman bahwa Dia adalah Allah yang besar. Iman bahwa Dia dapat melakukan segala perkara. Doa, saya ingin tutup dengan doa dari Paulus, saudara-saudara, yang ada di Efesus, yang sudah dibaca tadi. Doa di Efesus 1 ayat yang ke-18 sampai 21. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 21. Dan supaya mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Kuasa Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi. Dikatakan bahwa ada kerajaan penguasa siapapun dengan nama-nama yang hebat. Dari katanya sekarang sampai dunia yang akan datang, tidak ada yang dapat melebihi kehebatan kuasa Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan bahwa kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Banyak yang saudara akan hadapi. That's real. Ini tidak memang benar, kenyataan. Tapi kita bergembira. Bayangkan saudara-saudara, waktu saudara punya masalah, tapi dapat bergembira. Karena apa? You have that big power. Jadi jangan takut. Di dalam segala keadaan, mungkin saudara sepertinya di dalam pekerjaan, it is stagnant. Oh, mungkin sepertinya di sini tidak bertahap. Jangan takut, serahkan kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikan. Ada peningkatan, He's gonna elevate you, mengangkatmu. Haleluya. Di mana lagi? Di rumah, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan dimanapun. He will elevate you. He will elevate us. Kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Karena kita dipelihara dengan kekuatan Allah yang hebat. Puji Tuhan, saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sebelum kita akan nyanyikan sekali lagi chorus ini, karena saya lihat semua suka lagu ini, saya mau tanya siapa yang masih percaya bahwa di dalam iman, tadi dikatakan dalam firman Allah, sedangkan sorga ya, sedangkan inheritance itu atau ahli waris itu yang Tuhan sediakan, itu Tuhan jaga. Tuh, tadi firman Tuhan saya diberkati sekali, itu Tuhan jaga. Tetapi ada ayat kata-kata selanjutnya yang kita harus nikmati dan perhatikan. Tuhan jaga dengan apa? Dengan iman. Siapa sore hari ini yang masih percaya, dia jaga dengan apa? Tadi Bapak Gembala bilang dia jaga dengan kekuatannya. Dalam bahasa Inggris dibilang dia jaga dengan kuasanya, powernya, mesin itu, power, engine itu. Tuhan jaga. Warisan saya dan saudara di sorga, dia jaga dengan kuasanya lewat iman saya dan saudara. Kalau saja sorga bagi saya dan saudara dia jaga, apalagi yang dia sediakan untuk saya dan saudara di bumi ini. Amin. Apalagi untuk saudara percaya bahwa Tuhan sediakan porsi berkat saudara dan saya masing-masing. Saudara percaya itu bahwa kita disediakan porsi dari Tuhan, porsinya Bapak Herman, porsi saya, porsi Ibu Lina, porsi Sesnini, porsi Ibu Matilda, Ibu Modi, Nishani, Pastor Hasler, Mas Devi, Kenso, Jacob, Ibu Stella, porsi anak-anak kecil ini, Bapak Herman, gembala saya. Kita disediakan Tuhan porsi berkat kita masing-masing. Tetapi lewat iman, kuasa itu akan dinyatakan. Siapa yang masih percaya kuasa Tuhan masih berlaku? Saya mau tantang iman saudara malam ini, sore ini. Saya mau tantang benar iman Bapak, Ibu, saudara sekalian sore ini. Saudara tahu, saya punya keinginan sekolah dari tahun 95, sekolah di Amerika. Tercapai lulus 2020. Yang jadi milik saya tidak pernah bisa dicuri oleh iblis. Walaupun sepertinya sudah terlalu panjang untuk menunggu. Maaf, ada Pak Gunawan juga, berkatmu tidak akan dicuri oleh orang. Apa yang Tuhan sudah sediakan untuk Pak Gunawan tidak bisa dicuri oleh siapapun.
tetapi lewat iman. Ada Bapak Hengki juga. Luar biasa, Roh Kudus kasih ingat. Lewat iman. Tuhan jaga milik saya dan saudara di sorga. Percaya Dia jaga juga di bumi ini apa yang sudah menjadi milik saya dan saudara. Tetapi ini yang kita banyak kali kalah. Kita kalah iman. Tetapi sore ini kita mau bangkitkan. Saya mau tantang iman saudara. Saya mau tantang iman Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkitkan iman kita. Tuhan, di saat ku percaya mujizat itu nyata. Tuhan, di saat ku berdoa ada hal-hal besar yang akan Engkau nyatakan. Bukan cuma di sorga. Tuhan bilang di bumi ini pun 30, 60, 100 kali ganda akan diberikan bagi orang yang mengikuti Yesus. Haleluya. Kami terima firman Allah sore ini. Haleluya. Jangan biarkan siapapun, iblis apapun, perkataan orang apapun itu untuk melemahkan iman saudara. Jangan biarkan hatimu menjadi tawar. Karena ketika hatimu jadi tawar oleh perkataan orang, imanmu menciut. Tetapi sore ini saya mau bangkitkan imanmu. Saya mau tantang imanmu. Adakah perkataan orang yang menciutkan hatimu? Adakah perkataan orang yang membuat engkau kecewa dan jatuh semangat? Firman Allah, iman datang karena mendengar firman Allah. Firman Allah datang sore ini. Tuhan jaga warisan itu di sorga. Mari kita percaya Tuhan juga jaga apa yang menjadi bagian saya dan saudara di bumi ini. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi nyanyi sampai iman itu benar-benar bangkit. Di saat ku angkat tanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Percaya kalau firman Allah akan membuat imanmu bangkit kembali. Percaya bahwa di dalam Tuhan dan kuasa-Nya tidak ada yang dapat mencuri apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Mungkin belum hari ini, mungkin belum besok, tetapi pada waktunya Allah akan adakan itu bagimu. Mujizat itu nyata. Ibu-ibu, saudara, bapak yang ada di bawah, bukan di depan sini, engkau yang nyanyi. Di saatku tak berdaya, keras-keras. Di saat satu kali lagi, di saatku tak berdaya. Ketika ku berdoa, ketika ku setia, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Kami perintahkan dengan iman berkat-berkat Tuhan tercurah pada umat-umat-Mu.
Firman Allah kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah kuat, mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami percaya firman Allah yang sama, yang penuh kuasa itu membangkitkan umat-umat Tuhan. Iman umat-umat Tuhan yang ada sore ini. Sehingga Tuhan, mereka akan pulang dari tempat ini tidak sama seperti mereka datang. Mereka pulang bawa kuasa ilahi itu. Kuasa Pantekosta, haleluya. Api Pantekosta akan membuat mereka bersemangat. Bangkit dan lihat mujizat Allah. Bangkit dan melihat mujizat Allah. Sebab apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami masing-masing, dengan iman kami katakan kami akan, oh Tuhan, kami akan menuai tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya. Di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam iman ada mujizat terjadi. Terima kasih karena Engkau menjaga inheritance itu, bagian kami di sorga. Keselamatan sorga yang terbuat dari emas dan batu permata tidak akan pernah lari dari hidup kami selama kami beriman kepada Tuhan. Kami percaya hal yang sama, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami selama kami di bumi ini 30, 60, 100 kali ganda akan kami terima di bumi ini juga Tuhan, dengan iman. Iman Tuhan, iman. Bangkitkan iman kami semua. Iman. Kami tidak mau seperti firman Allah berkata bahwa ketika Engkau datang, adakah Engkau dapatkan iman di bumi? Tetapi kami umat-umat Sola Scriptura, umat-umat Tuhan di Sola Scriptura, kami berkata dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dapatkan iman pada kami semua. Iman pada kami semua. Terus percaya karena kami terus mendengar firman Allah. Kami terus beribadah. Kami tidak akan pernah pantang mundur. Kami terus beribadah. Terus beribadah. Terus mendengar firman Allah. Firman yang mendatangkan iman. Haleluya. 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 Kekuatan ilahi, power, dynamite itu, power dari Allah menjadi milik kami semua, khususnya bagi gembala sidang hamba Tuhan, hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan firman yang hidup dan luar biasa ini. Tuhan, kami boleh terima dengan sukacita, dengan iman bahwa Allah menyediakan berkat-berkat khusus baik di surga Engkau sudah sediakan juga di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan sebagai tanda ibadah. Kami akan bawa milik Tuhan sebagai kesadaran Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Apa yang Tuhan sudah buat, semua yang terbaik bagi kami, lebih dari segalanya apa yang Kau sudah kerjakan di Kalvari, tidak bisa kami bayar dengan uang atau emas permata Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan ilahi menjadi milik kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. What a blessed afternoon. You know that I'm personally blessed by the word of God today. Dan saya yakin percaya juga Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini juga sangat diberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan. I wanna sing this song, hanya bagimu kemuliaan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu,
untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bisa kembali ke bahasa Inggris kan nih? Bahasa Inggris tadi. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. There alone I'm waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship you, I'll sing, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah, praise the Lord. May God bless you, your offering and tithe. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bisa beribadah siang hari ini, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Dan saya tahu bahwa kekuatan Tuhan menjadi milik kita semua. Puji Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. We will sing this song again. We can do it slower. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship you, adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. One more time. Oh, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship you, adore you. Father, we love to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Oh, Father, we love you and we worship you this day. Oh, Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Haleluya, kami ucap syukur Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Tidak ada tempat yang lebih baik,
Apabila kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau adalah segala-galanya bagi kami. Kaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahwa siang hari ini kami bisa menaikkan puji-pujian bagi kami. Karena kami bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Semua yang baik itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan walaupun banyak yang harus kami hadapi, segala tantangan Tuhan, tapi kami ucap syukur lewat firman-Mu bahwa kami dipelihara dengan kekuatan Allah. Puji Tuhan. Dan kami biarlah lewat jemaat-Mu Sola Scriptura kami lebih banyak lagi bisa mendengar kesaksian betapa besar kehebatan kuasa-Mu yang dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani-Mu siang hari ini, mulai dari pujian, backup singers, oh Tuhan, pemain musik, semua kami juga yang ada di tempat ini, kami tahu bahwa ada berkat khusus juga yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terus pakai kami ya Tuhan, dengan talenta yang sudah Engkau berikan bagi kami pakai itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami serahkan juga gereja ini ke dalam tangan-Mu, pelayanan di dalam Sola Scriptura. Tuhan, kami tahu masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Pakai kami semua, dimanapun kami berada kami bisa menjadi terang. Dan melewat kami banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Sepanjang minggu yang berjalan kami serahkan semua kegiatan kami Tuhan. Biarlah setiap kali kami berkumpul, kami selalu bisa merasakan kuasa dan kasih-Mu dan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan Kau berkati setiap jemaat-Mu yang juga sudah memberikan persembahan, korban persembahan juga korban persembahan persepuluhan. Mereka melakukan semuanya ini atas dasar kasih. Mau taat akan firman-Mu, janji firman-Mu. Bahwa Engkau akan bukakan tiap-tiap di langit, mencurahkan berkat-Mu. Dan setiap apa yang mereka kerjakan, segala usaha akan menjadi berhasil. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Engkau ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tutup ibadah kami sore hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus telah menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.